Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak ibu kelas 81 sampai 811. Nah, sehubungan dengan akan dilaksanakannya PRT pada pekan depan, maka di sini akan ibu lanjutkan untuk pembahasan soal. Untuk sekarang karena pembahasannya itu agak panjang, jadi hanya 4 soal. Berarti kisi-kisi nomor 6 sampai nomor 9. Oke, sekarang kita bahas kisi-kisi nomor 6-nya. Oke, di sini tentukan panjang MK dan LM. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, di sini adalah segitiga siku-siku di mana sisi yang MK dan KL itu ada sudut di sini ya. Nah, sudutnya terdapat di L dan di M. Itu panjang sudutnya itu sama. Besarnya itu adalah 45 derajat. Nah, berarti nanti kita tentukan nih di sini ada KM, lalu nanti dia akan berbanding dengan KL, lalu diperbandingkan lagi dengan LM. Oke, nah ini kita pakai equation ya. Nah, untuk KM di sini ya, itu kan ada di depan sudut L ya, atau di depan sudut 45 derajat. Maka di sini kita tulis sudut 45 derajat. Sudut 45 derajat. Oke, lalu yang sudut L juga sama ya, berarti ini kita copy saja sudut 45 derajatnya. Lalu sedangkan yang LM itu panjang sudut besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Ini kita ganti 90 derajat. Nah, jadi LM ini di depan sudut 90 derajat yang sebelah sini ya. Jadi kalau misalkan ibu tandai untuk yang gambar pertama ini, nah, di sini ini kan KM. Dia itu berhadapan dengan sudut 45 derajat yang ini, dia ke sana, gitu ya. Sedangkan KL itu ada di bawah, dia berhadapan dengan sudut 45 derajat yang di atasnya. Lalu yang LM itu dia berhadapan dengan 90 derajat yang di sini. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Nah, karena di sini perbandingannya sama untuk 45 derajat dan 45 derajat dan satunya itu adalah 90 derajat, maka nanti di sini perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Oke. Di sini akar 2. Nah, maka nanti di sini kan yang diketahui adalah si KL ya. Maka nanti di sini salah. Maka nanti di sini kita tulis untuk yang sudut KM-nya itu adalah KM di sini misalkan ya, atau di sini di soal itu MK sama aja. Sini KM berbanding 8 berbanding dengan si LM, seperti itu. Bu, gimana untuk mencari KM dan LM-nya? Berarti nanti kita pakai perbandingan nih sebelah sini ya. Nah, nanti jadi 1 per KM di sini. 1 per KM. Kita perbesar dulu. Oke, cukup. Lalu nanti di sini sama dengan 1 per 8. 1 per 8 dari mana, Bu? Ini ya. Ini 1 per KM itu 1 kesatuan, dan 1 per 8 ini juga 1 kesatuan. 1 per 8. Nah, nanti untuk menjadi jawabannya, nanti KM itu sama dengan di sini KM sama dengan 8 dikali 1 dibagi 1. Bu, dari mana? Kita kali silang sini ya. 8 kali 1 dibagi 1 yang atasnya. 8 dikali 8 dikali 1 dibagi 1. Nah, maka di sini panjang KM-nya itu adalah 8. Bu, boleh nggak kalau misalkan kita asumsikan di sini kan di depan sudut yang besarnya sama. Nah, otomatis nanti dia juga panjang sisinya sama. Itu boleh seperti itu ya. Jadi nanti dengan alasan besar sudutnya itu sama, otomatis nanti panjang sisinya juga sama. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang LM-nya. Sini LM. Berarti nanti di situ jadi 1 per 8 sama dengan 1 per 8 sama dengan akar 2 per M. LM, sorry. Akar 2 per M. Akar 2 per LM. Oke, kita perbesar dulu ya.
Kalian bisa sambil mencermati ya gimana cara ibu untuk ngedit dan lain-lainnya. Nah, untuk mencari LM berarti nanti sama seperti ini nih. Kita kopas aja ya sebelah sini. Tinggal diganti beberapa elemen aja. Oke. Nah, di sini kita ganti jadi LM. Nah, kalau LM berarti nanti di sini 8 dikali akar 2, bukan 8 kali 1 lagi. Nah, jadi di sini 8 dikali akar 2 dibagi 1. Kenapa dibagi 1? Karena nanti dibagi dengan 1 yang sebelah sini gitu ya. Maka nanti kita dapat panjang LM-nya itu adalah 8 akar 2. 8 dikali akar 2 jadi 8 akar 2. Oke, seperti itu. Itu adalah jawaban atau pembahasan, bukan jawaban ya. Ini adalah pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, nah ini sebentar kita undo dulu. Nah, gini ya. Kita geser. Nah, oke. Gak apa-apa ya, seperti ini aja. Nah, di sini kita disuruh menentukan panjang X dan Y. Nah, sebenarnya sama aja seperti tadi, cuman kalau yang ini dia ada 60 derajat, di sini kan siku-siku berarti 90 derajat. Otomatis nanti yang di sudut sebelah sini itu adalah 30 derajat. Nah, kalau misalkan Ibu tulis di sini, nah, misalkan nanti di sini kita tambahkan A supaya lebih mudah ya. Kalian juga mau ditulis seperti ini juga nggak apa-apa. Mau A, B, C atau J, K, L atau L, M, N itu terserah kalian, oke? Kalian nyamannya seperti apa, oke? Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk pembahasan dari soal nomor 2 ini, jadi ini kita pakai sudut yang 30 dan 60. Oke, sebelah sini. Nah, maka di sini ada sisi AB. Sebentar. Sisi AB lalu nanti dia berbanding dengan sisi BC dan dia juga berbanding dengan sisi AC. Nah, di mana AB ini ya. AB yang di sini itu terletak di depan sudut 45 derajat. Jadi di sini ini aja ya, kita kopas, kita ganti angkanya. Oke, sebelah sini. Nah, oke. Nah, jadi kalau AB itu terletak di depan atau di hadapan sudut 60 derajat. Jadi di sini kita ganti 60 derajat. Lalu yang BC-nya nih, BC kan ada di bawah, berarti nanti dia di depan 30 derajat yang sebelah sini. 30 derajat. Lalu yang AC sebelah sini ya, itu sesuai dengan soal, berarti dia di hadapan sudut 90 derajat. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang 60 derajat di sini, ini adalah di depan atau perbandingannya ya, kita perbandingan aja langsung. Jadi di sini akar 3 banding 1 banding 2 kalau untuk yang 60 derajat, 30 derajat dan 90 derajat. Nah, nanti di sini di depan 60 derajat itu adalah Y. Berarti nanti kita tulis Y di sini. Y banding 30 derajat. 30 derajat kan adanya di sebelah sini ya, berarti ke sini nih. Ini adalah X. Lalu nanti di sini yang duanya itu adalah di depan sudut B. Atau di depan sudut 90 derajat, berarti 10 akar 3. 10 akar 3 ya, bukan. Oke, seperti ini. Oke. Nah, nanti di sini untuk 10 akar 3-nya dan lain-lain akan kita tentukan untuk membantu atau gimana ya, untuk menambah informasi dari soal tersebut. Nah, jadi di sini bisa kita langsung kerjakan menggunakan perbandingan seperti tadi. Jadi nanti di sini akar 3, sini akar 3 per Y berarti ya. Akar 3 per Y sama dengan nanti di sini berarti 1 per X. 1 per X. Nah, seperti itu. Ini Ibu perbesar dulu.
Nah, oh enggak, jangan ya, jangan 1 per X, karena kita butuh di sini ada angka dua-duanya ya. Ini kita ganti 2, maksudnya per 10 akar 3. Mohon maaf ya. Nah, jadi di sini 10 akar 3. Nah, seperti itu. Nah, nanti juga untuk yang satu lagi berarti 1 per X ya. Nanti mintanya kita kopas dulu aja. 1 per X di sini kita ganti 1 per X. Nah, sama dengan 2 per 10 akar 3. Bu, kenapa kok tadi diganti? Karena kita membutuhkan angka 2 dan 10 akar 3 ini yang menjadi satu kesatuan untuk menyelesaikan yang ini, mencari nilai Y dan juga mencari nilai X. Nah, jadi nanti untuk mencari nilai Y-nya, jadi di sini Y sama dengan 10 akar 3 di sini. 10 akar 3 dikali akar 3 berarti gitu ya. Kan kita kali silang. Dikali akar 3. Nah, seperti itu. Lalu nanti dibagi dengan 2 yang di atas sebelah sini. Jadi seperti ini. Nah, nanti akar 3 dikali akar 3 itu 3. Nah, 10 dibagi 2 itu 5. Berarti 5 dikali 3. Nah, Bu, gimana? Coba diulang dong, Bu. Oke, kita tulis ya berarti ya. Nah, 10 dikali akar 3, 10 akar 3 dikali akar 3 berarti nanti jadi 10 akar 9, atau sebenarnya 10 dikali 3. Akar 9 itu kan 3 gitu ya. Nah, nanti dibagi dengan 2. Nah, nanti dapat Y-nya sama dengan 10 kali 3 30 dibagi 2 itu adalah 15. Seperti itu. Nah, sama untuk yang X kita cari juga penyelesaiannya. Kita kali silang. Ini kita geser ya. Oke. Nah, nanti untuk yang X-nya berarti X sama dengan 10 akar 3 dikali 1. Di sini 10 akar 3 dikali 1. Akar 3 dikali 1 kali 1 dibagi dengan 2. Nah, 10 akar 3 kali 1 kan 10 akar 3 gitu ya. Lalu dibagi 2, berarti yang dibagi hanya 10-nya aja. Maka nanti hasilnya adalah 5 akar 3. Seperti itu. Oke, ini masih cukup mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sini ya. Oke, di sini ada segitiga. Di sini sebenarnya ada 2 segitiga, yang bahkan ada 3 ya sebenarnya ya. Ada segitiga ADC atau ACD, itu sama aja. Terus ada lagi segitiga CBD dan juga ada segitiga DBA sebenarnya. Nah, di sini disuruh mencari luas daerah ABD atau segitiga ABD di sini. Berarti ini yang agak menyamping gini ya, atau kalau bisa disebut itu masuk ke dalam segitiga sembarang. Nah, di sini kita ada bantuan di mana panjang AD-nya itu adalah 20 meter, lalu panjang BD-nya itu 13 meter, lalu di sini panjang CD-nya itu adalah 12 meter. Nah, kita bisa mencari rumus, mencari soal ini, mencari jawabannya itu menggunakan Pitagoras. Nah, bagaimana sih Bu untuk mencari Pitagorasnya? Yang pertama, untuk mencari luas berarti kita butuh yang namanya rumus dari luas ABD ini berarti kan segitiga ya. Berarti luas segitiga. Oke, luas segitiga rumusnya itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam rumus alas kali tinggi bagi 2-nya, berarti nanti kita butuh beberapa elemen di mana alasnya. Nah, ini alasnya belum sama sekali kita temukan. Nah, berarti ini kita keep dulu nih untuk kita simpan nanti belakangan. Sebelah sini dulu. Kita cari untuk panjang ABC. Nah, ABC ini kan dia melalui dua garis sebenarnya. Bisa 2 atau bisa sampai 3 garis. Misalkan bisa kita sebut AB, bisa kita sebut BC, dan juga bisa kita sebut AC. Nah, cuman di sini untuk mendapatkan AB itu agak sulit ya. Berarti kita bisa mencari panjang BC dan juga kita bisa mencari panjang AC. Oke. Nah, untuk mendapatkan panjang AC dan BC kita membutuhkan rumus Pitagoras.
kuras di sini ya. Oke, kita mulai dulu dari AB, panjang AB. Nah, untuk mencari panjang AB berarti kan di sini kita menggunakan segitiga yang paling besar nih, AB. Oh, sorry, bukan AB, tapi maksudnya AC. Jadi untuk mendapatkan panjang AC di sini kita membutuhkan segitiga yang besar. Kenapa? Karena ya dia melalui atau melewati hubungan antara dari A sampai D juga dari C ke D. Nah, seperti itu ya. Berarti nanti kita di sini menggunakan AC kuadrat sama dengan, berarti di sini kan sisi datar ya. Berarti nanti sisi miring dikurangi dengan sisi tegak. Nah, sisi miringnya itu adalah AD nih. AD kuadrat sama dengan AC kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang dengan CD kuadrat. CD kuadrat. Nah, nanti di sini AC-nya itu adalah yang kita cari. Berarti nanti kita bisa langsung menghitung berapa panjang AD dan CD-nya. Di sini AD kuadrat berarti panjang AD-nya dari A sampai D berarti 20 ya, 20 meter. Berarti nanti di sini 20 kuadrat. Lalu dikurang dengan CD-nya. CD-nya itu adalah 12 meter. Di sini 12 kuadrat. Nah, lalu di sini bisa kita cari 20 kuadrat itu kan 400. Lalu 12 kuadrat itu kan 144. Nah, nanti hasilnya adalah 256 ketika kalian kurangkan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mencari panjang AC kuadratnya. Berarti tadi panjang AC kuadratnya itu 256. Nah, untuk mendapatkan AC-nya berarti kita menggunakan akar perpindahan ruas dari pangkatnya. Jadi tadi AC kuadrat Ibu tulis dulu deh. AC kuadrat itu sama dengan 256. Nah, maka nanti mendapatkan AC-nya itu adalah akar dari 256. Terus 56. Nah, akar dari 256 itu adalah 16 cm. Seperti itu ya. Itu untuk yang panjang AC. Nah, sekarang kita bisa mencari panjang BC. Oke. Menggunakan rumus yang sama ya, kita kopas aja di sini. Inti rumusnya maksudnya ya, inti rumusnya itu sama. Jadi di sini kita cari panjang BC. Nah, kalau panjang BC di sini dia hanya butuh segitiga yang kecil nih. BDC atau boleh juga BCD, itu sama aja ya. Nah, untuk mencari panjang BC berarti sebentar. Oke, BC BC kuadrat sama dengan itu berarti BD kuadrat ya. BD kuadrat dikurangi CD kuadrat. Oke, sudah sama. Nah, nanti di sini BD kuadratnya itu adalah BD kuadrat berarti 13 kuadrat. 13 kuadrat dikurang dengan CD kuadrat itu adalah 12 kuadrat. Nah, di sini berarti nanti 13 kuadrat itu adalah 169 dikurang dengan 12 kuadrat itu adalah 144. Nah, kita dapat hasilnya 25. Nah, sama seperti yang tadi, kalau tadi kan AC kuadrat. Sekarang yang kita ketahui adalah BC kuadratnya. Jadi nanti BC kuadratnya sama dengan 25. Nah, maka nanti kita bisa cari tahu berapa panjang BC-nya. Nah, berarti panjang BC-nya sama kayak tadi, kita akarkan. BC sama dengan akar dari 25. Nah, akar 25 itu adalah berapa? Ya, betul 5 ya. Oke, sama dengan 5. Sebentar. Sama dengan 5, gitu aja ya. Oke deh, kita dapat panjang BC-nya itu 5, panjang AC-nya 16. Lalu kita juga bisa mempunyai luas segitiganya nanti. Oke. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir seperti ini,
karena dia bentuknya itu segitiga sembarang ya, berarti kita perlu bantuan segitiga yang besar dikurang dengan segitiga yang kecil di sini. Jadi nanti untuk mencari segitiga ABD itu bisa kita cari dengan luas segitiga ABD itu sama dengan luas segitiga ACD, segitiga ACD dikurang dengan luas segitiga BCD. Luas segitiga BCD. Oke, ini kita geser dulu sedikit ya, soalnya nggak muat. Oke. Atau di sini nggak usah pakai segitiga ya, biar muat. Nah, di sini luas ACD dikurangi dengan luas BCD. Nah, di sini kita cari luas ACD-nya itu menggunakan rumus segitiga. Berarti nanti di sini di bawahnya sama dengan alas dari ACD. Sini kan ACD, berarti alasnya itu adalah si AC dan tingginya adalah si CD. Nah, berarti di sini bisa kita gunakan alas yang itu adalah alas yang AC di sini 16, lalu dikali dengan tingginya itu adalah 12, lalu nanti dibagi 2. 2-nya dari mana, Bu? Dari rumus yang sebelah sini, oke? Nah, selanjutnya di sini nanti kita kurang. Bu, di sini boleh dikurungin? Boleh banget. Kita kurungin ya. Di sini kita kurungin atau kita kasih bracket di sini. Oh, nggak bisa ya. Coba bisa dipindah nggak ya? Oh, bisa. Oke. Nah, nanti di sini juga boleh nih pakai bracket atau kita kurungin gitu ya, kalau supaya tidak tercampur antara luas ACD dan BCD. Berarti nanti untuk yang luas BCD kita menggunakan alasnya itu adalah yang BC dan tingginya adalah yang CD. Nah, alasnya yang BC itu berarti panjangnya berapa nih? Oh, 5. Berarti 5 dikali tingginya adalah 12. Dikali 12 lalu dibagi 2. Nah, sekarang bisa kita ketahui luas segitiga ABD itu dengan 16 dikali 12 dibagi 2. Atau 16 bagi 2 itu kan 8 ya. 8 dikali 12 itu 96. Lalu dikurang di sini 5 dikali 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 itu 6. 6 dikali 5 itu 30. Nah, nanti kita dapat luas dari segitiga ABD itu adalah 66 cm. Jangan lupa satuannya itu adalah cm persegi karena di sini meter ya. Kita pakai meter, berarti meter pangkat 2 atau meter persegi. Ini berarti nanti kita ganti di sini satuannya bukan cm ya. Di sini meter, ini juga sama meter. Oke, itu pembahasan nomor berapa nih? Nomor 3 berarti ya. Sudah berapa menit? Udah 23 menit. Oke, soal terakhir di sini. Sebuah kapal berlayar sejauh 15 km ke arah utara. Nah, kalau misalkan ke arah utara berarti kan ke arah atas nih. Jadi dari sini misalkan dia ke atas gitu ya. Anggaplah lurus gitu ya. Nah, lalu di sini nanti dia ke arah utara sejauh 15 km. Sini 15. Oke. Lalu nanti dia berbelok ke arah barat. Nah, berarti dari ujung panah ini sejauh 36 km. Oke, kita agak panjang sini ya. Sini 36. Oke, gitu aja lah ya. Yang penting ngerti maksudnya. Hitunglah jarak dari titik awal keberangkatan sampai titik akhir. Oke, berarti kalau misalkan seperti itu, titik awalnya di sini nih. Titik awalnya di sini, dia mau menuju ke sana gitu ya. Berarti kita mencari jarak si garis warna kuning ini. Harusnya lurus cuma nggak apa-apa lah ya. Nah, di sini menggunakan rumus Pitagoras lagi berarti. Dimana nanti yang warna kuning itu adalah warna yang menjadi sisi miringnya atau menjadi hipotenusanya gitu ya. Berarti nanti di sini kita cari aja atau kita tulis aja karena tidak diketahui ya. Hipotenusa kita perbesar.
hipotenusa kuadrat misalkan. Bu, emang boleh kayak gitu? Ya boleh-boleh aja, itu hanya penamaan supaya orang yang membacanya itu mengerti. Nanti di sini hipotenusa kuadrat berarti langsung aja sama dengan, karena kita mencari hipotenusa atau sisi miring, berarti ini nanti ditambahkan 36 kuadrat 36 kuadrat nanti ditambah dengan 15 kuadrat. Oke, sini 15 kuadrat. Nah, ini kan angkanya terlalu besar, kita kalkulatorin ya. 36. Coba Ibu pakai kalkulator di HP, silakan, yang mau pakai kalkulator HP juga boleh. 36 kuadrat itu berarti dikali 36 dikali 36. Hasilnya katanya 1296. Oke. Berarti nanti di sini hasilnya 1296 dikurang dengan 15 kuadrat adalah 225. Itu nanti hasilnya adalah 1071. Oke, 1071 berarti nanti kita cari akar dari 1071. Hipotenusa. Akar 1071 itu berapa ya? Coba. Akar 1071. Oh, sorry, harusnya ditambah ya. Di sini bukan dikurang ya. Oke, kita ulang. Berarti bukan segini hasilnya. 1296 ditambah dengan 225. Oke, nah katanya 1521 ya. Oke, nanti hasil dari akar 1521. Oke, ketemu ya berarti kalau seperti ini. 521 itu adalah 39. Nah, maka di sini jarak titik awal sampai titik akhir keberangkatannya itu adalah 39 km. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kisi-kisi nomor 6 sampai nomor 9. Insya Allah besok akan Ibu upload lagi untuk part 3 berarti ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga lancar nanti pada saat PAT dan juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.